Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yati RMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dekilku ternyata pengusaha. Episode 8. Malam ini, setelah kami selesai makan malam yang diantar seseorang tadi, aku duduk bersandar di ranjang besar dengan ukiran yang begitu indah, kasur yang empuk, dan memangku bantal berbulu halus. Melirik baju tidurku yang begitu indah. Aku kemudian menatap suamiku yang masih sibuk di depan laptop. Entah apa yang dia lakukan dengan benda itu. Aku tadi sempat duduk di sisinya untuk mengintip, tapi aku tidak paham sama sekali. Akhirnya aku memilih pindah tempat. Aku masih seperti mimpi saat ini, seperti berhalusinasi, atau seperti sedang berada di negeri dongeng. Andai saja ini terjadi pada kalian, pasti kalian akan merasakan sama sepertiku. Kemarin malam aku masih tidur di kamar sempit dengan kasur yang sudah mulai mengeras, selimut dekil meskipun sering kucuci, dengan seorang pria yang berpakaian dekil tidur di sampingku. Sementara sekarang yang ada di hadapanku adalah seorang pria tampan dan tajir. Dia itu suamiku, Mas Ega, suami dekilku. Aku masih sesekali menepuk pipiku untuk meyakinkan diri. Tapi memang ini kenyataan. Dia adalah Mas Ega, pria yang menikahiku 1 bulan yang lalu. Pria yang terus dihina ibu dan keluargaku karena dekil, kumel, dan berpakaian hanya itu-itu saja. Tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya sanak saudara. Aku merasa marah dan merasa kecewa. Kami sudah menjadi suami istri selama sebulan, dan selama ini aku tidak tahu suamiku ini siapa. Tidak, ini bukan salah Mas Ega. Memang aku yang tidak pernah bertanya. Sebenarnya bukan begitu. Aku tidak ingin banyak bertanya karena aku takut dia tersinggung. Terus terang aku iba dengannya. Bagaimana jika aku berada di posisinya, tanpa sanak saudara dan tanpa pekerjaan tetap, lalu diperlakukan tidak baik oleh keluarga mertua? Kalau menantu perempuan sih sudah biasa seperti itu. Ada banyak cerita yang kudengar. Jika seorang menantu wanita diperlakukan tidak baik oleh keluarga suaminya, lebih tepatnya kakak ipar dan ibu mertuanya. Ada yang sampai bercerai karena tidak tahan dengan keluarga suami. Aku jadi takut tadinya untuk menikah. Beruntung sekali aku tidak punya mertua. Astagfirullah. Kenapa pikiranku curang sih? Kan kasihan sama Mas Ega, sudah tidak punya orang tua. Tapi jujur, pertama aku menikah dengannya, aku merasa duniaku sudah berakhir. Hatiku hancur berkeping, dan setiap malam aku meratapi nasibku. Tetapi setiap melihat senyumannya yang begitu tulus dan menghangatkan, lama-lama aku ada getaran aneh setiap kali di dekatnya. Akhirnya aku berjanji dalam hati untuk menerimanya, menerima dia apa adanya. Semakin hari semakin dekat. Banyak sekali kecocokan di antara kami. Dia tidak pernah marah dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Walaupun dihina atau disuruh-suruh ibu, dia tetap tersenyum. Sampai di mana aku dibuat terharu ketika kemarin dia menunjukkan sikap jantannya. Mas Ega marah ketika ibu hendak menyakitiku. Suamiku ternyata macho, tegas, dan punya harga diri. Hatiku benar-benar tersentuh dengan pembelaannya terhadapku. Lalu malam ini, aku sungguh tidak menyangka jika suamiku ternyata bukan pria biasa yang semiskin pemikiran mereka. Aku terkikik-kikik dan mulai sedikit sombong. Kalau mereka tahu suamiku yang sebenarnya, apa mereka masih sanggup untuk menghina Mas Ega? Ku rasa ibu akan syok. Mbak Fitri kejang-kejang dan Dinda akan melongo. Dia yang selama ini membangga-banggakan calon suaminya yang katanya seorang pengusaha, tetapi mau menikah saja
sampai detik ini belum memberikan uang sepeser pun kepada pihak wanita untuk membantu persiapan hajatan. Pengusaha model apaan? Oke, aku mulai menenangkan diri. Tapi tunggu dulu, kenapa Mas Ega selama ini tidak berterus terang dan malah menutupinya dari kami? Meskipun aku tidak pernah bertanya, paling tidak katakan sedikit saja. Aku ini punya rumah, Ulan. Aku ini bukan kuli. Aku punya mobil dan apartemen. Memikirkan itu aku jadi geram. Aku kembali mendekati Mas Ega. Mas? Iya, Ulan. Dia menoleh dan menutup laptopnya. Maaf ya, tadi ada sedikit kerjaan. Tapi sekarang sudah selesai kok. Tiba-tiba Mas Ega menarik tanganku hingga aku jatuh ke pangkuannya. Aku menatap wajahnya. Jantungku berdebar tak karuan. Padahal ini bukan pertama kalinya aku menatapnya. Tapi sumpah, ini terasa seperti pertama kali aku jatuh cinta padanya. Bagaimana, Ulan? Senang tinggal di sini? Turunkan aku dulu, Mas. Aku menunduk malu. Mas Ega menurunkan tubuhku, tapi tepat di hadapannya, dan dia memelukku dari belakang, menaruh wajahnya di leherku. Senang tidak? Kalau tidak, kita bisa pindah ke rumahku besok. Tapi agak jauh dari sini, jadi aku akan sampai rumah sedikit malam. Aku menoleh. Kan baru beberapa jam. Kita lihat saja nanti, jawabku. Ah, iya baiklah. Apa sudah mau tidur? Tanyanya sambil menciumi leherku. Aku merasa geli, lalu menarik kepalaku. Mas Ega, Ulan mau bertanya, ucapku. Mas Ega mengangguk. Tanya saja. Apa Mas Ega benar-benar tidak punya keluarga? Mas Ega mengangguk. Aku seorang diri. Ibu bapak sudah meninggal sejak aku SD. Jadi aku dibesarkan oleh kakek dan nenek. Lalu mereka sekarang di mana? Nenek meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kakek meninggal beberapa bulan sebelum kita bertemu. Kenapa Mas tiba-tiba dulu melamarku? Ini adalah pertanyaan yang paling ingin kutanyakan dari dulu. Dari mana Mas Ega mengenalku, dan kenapa tiba-tiba datang ke rumah untuk melamarku? Serta malam-malam itu juga menikahiku, tanpa persiapan sedikit pun. Mas Ega terlihat menarik nafas dalam-dalam. Kakek selalu berpesan agar jangan sampai salah memilih pasangan. Aku tidak tahu bagaimana cara menilai seorang wanita. Kata kakek, cari wanita yang mau menerimamu dengan segala kekuranganmu, bukan kelebihanmu. Lalu kakek mulai sakit saat dia ingin aku segera menikah. Hampir semua wanita yang kutemui memandang harta. Lalu kakek memintaku mencari Pak Wibowo, yaitu ayah kamu. Aku mulai mengerti cerita Mas Ega. Aku sudah menemukan alamat rumah Pak Wibowo. Aku berniat mengajak kakek menemuinya. Tapi terlambat. Kakek meninggal dunia dan memintaku untuk menemui bapak agar memintanya mencari jodoh untuk aku. Aku tadinya ragu, Ulan, sampai aku melihat gadis yang sering keluar masuk rumah itu. Aku mengikuti gadis itu. Aku mulai tertarik dengan gadis itu. Kemudian aku bertamu ke rumahmu. Bapak menemuiku, dan aku mengutarakan maksud tujuanku datang. Aku juga tidak menduga kalau bapak langsung menawarkan anak gadisnya. Saat aku mengetahui jika yang dimaksud bapak adalah kamu, aku langsung setuju saja. Ibu kamu yang memaksa aku untuk menikahimu malam itu juga. Jadi mau gimana lagi? Aku terpaksa menikahimu tanpa persiapan terlebih dahulu. Ya ampun, jadi begitu ceritanya. Aku sebenarnya sangat malu sama Mas Ega. Aku sudah sempat tidak menyukainya dan membenci perjodohan kami ini.